Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Hari Nugroho Trijulianto dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan 3 digit NIM akhir 037. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah saya, yaitu Computer Vision, yang mana kita akan membahas mengenai modul yang keempat, yaitu deteksi fitur dan juga pencocokan. Nah, di sini akan terdiri dari beberapa percobaan, ada 20 percobaan, dan juga nanti kita akan mendemonstrasikan project yang sudah saya buat. Nah, yang pertama yaitu Harris Corner Detection. Ada juga si Tomasi Corner, Shift Factor Detection, dan lain sebagainya, hingga 20 percobaan. Oke, yang pertama yaitu Harris Corner Detection. Oke, di sini adalah algoritma klasik untuk mendeteksi sudut corner dalam citra. Di dasarnya sebuah titik disebut sudut jika penggeseran jendela kecil ke segala arah menghasilkan perubahan intensitas yang besar. Nah, seperti ini untuk Harris Corner Detection dasar. Ada gambar asli, grayscale, respon R, merah atau sudut besar, dan sudut terdeteksi merah. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Ini yang kedua yaitu demo parameter K pada Harris. Ini kayaknya 0,01, 0,04, 0,1, dan 0,25. Seperti ini perbedaannya bisa diamati. Selanjutnya yaitu demo yang keempat, yang ketiga yaitu heat map komponen fungsi respon R. Ini grayscale, gradient IX, gradient IY, vertikal, horizontal. Ini seperti ini untuk lambda 1, lambda 2, respon R dan sebagainya bisa dilihat oleh teman-teman. Dan yang demo keempat yaitu Harris versus Tomasi Corner. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Untuk Tomasi ini hijau lebih banyak ya dibandingnya yang merah. Oke, lanjut yang kedua yaitu modul atau percobaan kedua Tomasi Corner. Nah, ini merupakan penyempurnaan dari Harris Corner. Oke, kita running aja. Mengapa kriterianya tuh ini merupakan penyempurnaan dari Harris Corner. Nah, yang pertama yaitu Tomasi Corner. Ini untuk gambar asli, grayscale, dan juga Tomasi. Nah, seperti ini perbedaannya. Lanjutnya yang kedua yaitu percobaan pengaruh max corner. Nah, nih semakin banyak max cornernya maka semakin banyak titik-titik hijaunya seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengaruh quality level. Ini untuk 0,01, 0,05, 0,1, dan 0,3. Jadi semakin tinggi nilai quality levelnya, semakin sedikit gitu titik-titik birunya. Nah, ini untuk subpixel refinement corner subpix. Nah, ini untuk hijau dan ini untuk merah. Dan bisa dilihat ini untuk distribusi penggeseran rata-rata 3247 pixel. Oke, lanjut ke yang ketiga yaitu Shift Feature Detection. Nah, di sini adalah invarian terhadap retasi skala perubahan pencahayaan perubahan sudut pandang. Nah, ini yang pertama yaitu Shift Key Point untuk ukuran dan juga orientasi. Gambarnya seperti ini untuk hasilnya dan Reach Key Point-nya seperti ini. Dan ini adalah respon versus size per octave. Dan yang kedua yaitu pengaruh end features pada Shift. Nah, ini untuk end feature-nya semua. Ini 50, ini 200, dan ini 500. Bisa dilihat perbedaannya. Dan lanjut yang ketiga yaitu visualisasi deskriptor Shift 128D. Oke, ini untuk dimensi untuk head map deskriptornya untuk 80 dari 100 kp untuk mains, STD per dimensi, dan 3 deskriptor. Ini shift scale space key point per octave. Ini octave-nya 1, 39 kp, ini 0, 40 kp, 1, 23 kp, dan 2, 13 kp. Jadi ini perbedaannya. Lanjut untuk yang percobaan keempat, Orb Feature Detection. Nah, ini merupakan Orb Feature Detection Fast and Air Brief. Nah, sini bisa dilihat beberapa komponennya, ada detektor key point, ada orientasi key point, dan juga deskriptornya. Bisa dilihat, bisa di pause. Untuk programnya seperti ini. Langsung kita running. Dan ini untuk percobaan yang pertama yaitu Orb Feature Detection dasar. Nah, ini gambar asli Orb key points dan respon versus size 500 key point orbs. Lanjut untuk demo yang kedua yaitu pengaruh end features pada orb. Ini ada end feature-nya 100, 500, 1000, dan juga 5000 seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu visualisasi binary descriptor orb 256 bit. Nah, ini untuk pola bit deskriptornya, ini untuk distribusi bit aktif per dimensi dan distribusi harming distance. Oke, selanjutnya yang percobaan atau demo keempat yaitu perbandingan shift versus orb. Untuk shift sendiri seperti ini dan orb itu seperti ini. Nah, secara grafik itu bisa dilihat pada grafik ini yang biru ini shift dan juga orange itu orb. Lanjut yang kelima. Nah, yang kelima ini ada AKZ and fast. AKZ itu membangun nonlinear dan fast itu algoritma deteksi corner tercepat. Nah, seperti ini untuk percobaan yang demo pertamanya AKZ nonlinear scale space, gambar aslinya seperti ini. Untuk AKZ points-nya jadi seperti ini. Ini untuk respon versus size-nya AKZ point. Selanjutnya yaitu demo yang kedua yaitu fast pengaruh threshold 5, 15, 30, dan juga 60 seperti ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu fast non maximum source pression NMS seperti ini. Dan yang keempat yaitu perbandingan Harris, Orb, AKS, dan fast seperti ini. Ini untuk density-nya seperti ini. Nah, untuk ringkasannya yaitu jumlah key point dan juga waktu eksekusinya bisa dilihat pada grafik berikut. Selanjutnya yaitu percobaan yang keenam. Ini adalah brute and force matching. Seperti ini untuk programnya, kita langsung aja running. Ini merupakan percobaannya BF Mature Orb Norm Hamming top 30 image seperti ini. Lalu untuk yang lolos ratio ini bisa dilihat perbandingannya yang gagal rasio dan juga lolos.
Lalu ini untuk grafiknya pengaruh rasio threshold pada law ratio test or BF matcher. Nah, ini untuk cross check matching untuk yang total 101 match total dan juga 55 match total seperti itu. Selanjutnya yang ketujuh yaitu Flan matching ratio test. Ini mempelajari Flan based matcher sebagai alternatif cepat dari BF matcher. Nah, untuk yang pertama ini ditampilkan untuk Flan plus Shift seperti itu. Ini hasilnya kayak gini. Dan ini untuk Flan plus Orb. Oke, hasilnya kurang lebih juga seperti ini. Nah, yang berikutnya yaitu perbandingan kecepatan BF matcher versus Flan. BF matcher itu yang orange dan Flan itu yang biru seperti ini, bisa dilihat. Selanjutnya untuk Flan plus Fansec. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Untuk yang hijau itu inlier dan yang merah itu outlier. Oke, lanjut yang ke-8 yaitu homografi Rensek. Ini untuk mempelajari estimasi homografi menggunakan Rensek. Selanjutnya, nah untuk dasar homografinya seperti ini. Berikutnya untuk transformasi gambar dengan homografi, bisa dilihat perbandingannya seperti ini. Selanjutnya yaitu visualisasi inlier atau outlier Rensek seperti ini. Dan ini untuk pengaruh Rensek threshold terhadap jumlah inlier untuk hijau dan merah. Yang ke-9 yaitu object detection feature, deteksi objek menggunakan fitur matching. Nah, ini untuk mempelajari dan mendeteksi lokalisasi objek tertentu. Kita running, ya gambarnya error tidak ditemukan. Coba kita run ulang. Ya, scan gambar tidak ditemukan. Oke, kita download news dulu. Oke, sudah. Lanjut ke 9 ini. Nah, ini adalah untuk mempelajari deteksi untuk lokalisasi. Jika jumlah inlier cukup, objek dianggap terdeteksi dan bounding box digambar pada scan. Nah, seperti ini untuk ketentuannya, ini untuk programnya. Lanjut yang ke-10 yaitu deteksi fitur invariance rotasi. Oke, untuk menguji ketahanan detektor fitur shift, orb, dan against. Ada berbagai sudut rotasi. Nah, untuk ini yaitu key point shift pada berbagai sudut rotasi. Ada 0, 45, 90, 135, dan 180. Selanjutnya yaitu, nah ini untuk hasilnya match shift versus sudut rotasi 0 sampai 180 dan stepnya 15 kayak ini. Selanjutnya yaitu perbandingan detektor invariasi terhadap rotasi. Ini ada shift yang hijau, lalu orb yang merah, dan juga akas yang biru. Oke, yang keempat yaitu visualisasi orientasi key point shift seperti ini. Lanjut ke yang 11 yaitu fitur invariance skala untuk menguji ketahanan detektor fitur terhadap perubahan skala gambar dan membandingkan jumlah key points. Nah, yang pertama yaitu key point shift pada berbagai level skala, ada 0,25, 0,25, 0,5, 1, dan juga 2. Selanjutnya yaitu match shift versus faktor skala. Nah, bisa dilihat untuk grafik perbandingannya seperti ini, dan ini untuk skala aslinya untuk yang satu. Selanjutnya yaitu perbandingan detektor invariasi terhadap skala. Nah, ini untuk visualisasi key point shift per level alpha. Nah, lanjut yang ke-12 yaitu fitur invariance illuminasi untuk menguji ketahanan detektor shift terhadap perubahan kecerahan brightness seperti itu. Nah, ini untuk brightnessnya minus 100, minus 50, 0, 50, dan juga 100 itu. Lanjut, nah ini untuk ketahanan shift terhadap perubahan kontras dengan alpha 0,5, 1, dan juga 2. Ini untuk magic shiftnya harus perubahan kontras. Nah, ini untuk resistensi shift terhadap Gaussian noise. Dan yang berikutnya yaitu head map jumlah match shift versus kombinasi brightness edge noise blur. Oke, lanjut yang ke-13 yaitu deskriptor perbandingan. Nah, ini untuk membandingkan 4 deskripsi populer yaitu shift, orb, akas, dan breeze. Oke, kita lihat untuk hasilnya. Nah, ini untuk dimensi dan tipe data deskriptor fiturnya. Itu ada perbandingan properti deskriptor dan juga profil 20 elemen pertama deskriptor atau satu key point. Nah, selanjutnya yaitu benchmark kecepatan detektor per deskriptor. Selanjutnya yaitu ini untuk hasil precision kualitas matching per deskriptor. Oke, selanjutnya yaitu radar chart perbandingan deskriptor shift, orb, against, dan breeze. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Oke, lanjut yang ke-14 yaitu geometric verification detail. Kita langsung coba lihat untuk programnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk hasilnya yaitu analisis Rensek iterasi dan perbandingannya seperti ini untuk iterasi dan juga manual OpenCV Rensek. Selanjutnya yaitu perbandingan model terbaik versus terburuk. Nah, untuk yang terbaik itu di atas ada lebih banyak, dan yang untuk terburuk itu ada yang di bawah. Selanjutnya yaitu visualisasi garis epipolar untuk epipolar pada gambar kiri dan juga epipolar pada gambar kanan. Oke, lanjut untuk image retrieval. Ya, image retrieval ini membangun sistem image retrieval sederhana menggunakan fitur matching seperti itu ya. Ini programnya. Nah, ini image retrieval untuk garis scan left. Nah, seperti ini perbandingannya. Lanjut, berikutnya yaitu image retrieval untuk objek buku. Nah, objek buku ini seperti ini perbandingannya.
Selanjutnya yaitu image retrieval ranking, perbandingan dua query. Itu ini untuk scan left dan ini untuk objek buku. Selanjutnya armature detector detection. Nah, ini untuk mendeteksi AR marker. Programnya kurang lebih seperti ini. Langsung aja untuk hasilnya yaitu deteksi AR marker. Nah, seperti ini untuk perbandingannya. Lalu berikutnya yaitu ada AR overlay pada marker. Nah, ini untuk virtual content, scan dengan marker, scan dengan overlay virtual. Berikutnya yaitu deteksi AR marker menggunakan multi angle scale. Nah, seperti ini untuk perbandingannya dengan berbagai rotasi. Dan selanjutnya yaitu percobaan ke-17 yaitu key point repeatability. Nah, ini untuk mengukur repeatability key point. Oke. Nah, ini untuk tabel repeatability key point per detektor per transformasi. Ini rotasi 10, 30 dan lain sebagainya. Untuk detektornya ada shift orb, phase dan juga phase orb. Selanjutnya itu ini untuk repeatability key point per transformasi, ada skala, blue, rotasi, noise, brightness dan lain sebagainya. Ini untuk heat map key point, yang hijau ini menunjukkan tinggi, merah itu rendah, dan ini seperti ini repeatability rate-nya. Oke, lanjut ke multi image matching. Multi image match. Nah, ini untuk menunjukkan fitur up dan lain sebagainya, programnya seperti ini. Nah, yang pertama yaitu pencocokan n arah, multi heat map. Ini jumlah pencocokan dan ini untuk total pencocokan per gambar. Seperti itu. Lanjut yang demo yang kedua yaitu image retrieval dasar atau ranking kecocokan. Nah, ada query ranking 1, ranking 2 dan ranking 3 dan ini untuk peringkat semua gambar basis data seperti ini. Dan untuk yang ketiga yaitu graph transisi atau kemiripan antar gambar. Nah, ini yang pertama itu ada bangunan, kedua bangunan B, yang ketiga pemandangan. Nah, untuk yang keempat ini ada teks cetak dan kelima adalah wajah seseorang. Selanjutnya yaitu cluster citra serupa, pengelompokan berbasis fitur. Nah, seperti ini untuk perbandingannya. Oke, lanjut ke fitur match pipeline. Oke, ini adalah untuk membangun pipeline fitur matching dengan dapat dikonfigurasikan memilih fitur, descriptor, matcher, dan verifier. Seperti ini untuk programnya. Nah, ini untuk overlapping scan 33 match dan untuk object scan dan lain sebagainya seperti ini. Dan ini untuk figure 1 dengan perbandingannya pipeline orb plus BF. Selanjutnya yaitu pipeline ACAS plus BF. Dan selanjutnya adalah tabel evaluasi pipeline fitur matching perbandingan shift plan orb BF against BF. Ini untuk perbandingannya bisa dilihat. Nah, selanjutnya yaitu project fitur match app. Nah, ini adalah aplikasi fitur matching, membangun aplikasi lengkap berbasis fitur matching yang menggabungkan konsep dari modul ke-7. Nah, ini untuk scan buku dan juga scan kartu, deteksi dan lokalisasi multi objek. Dan ini untuk laporan deteksi multi objek, akurasi totalnya 1/4 atau 25%. Nah, ini. Dan berikutnya untuk benchmark waktu pipeline deteksi. Nah, ini untuk yang biru itu deteksi scan, yang orange ini buku, dan yang hijaunya adalah kartu. Oke, selanjutnya yaitu proyek akhir laporan komprehensif. Hasil deteksinya seperti ini, sistem deteksi dan lokalisasi multi objek, perbandingannya, confidence per objek per scan, dan rekomendasinya seperti ini. Oke, ini untuk seluruh percobaannya 20 percobaan dan lanjut ke project atau feature match app. Ya, ini adalah apa sih sebenarnya? Project ini adalah untuk membangun aplikasi komprehensif yang mencocokkan dan juga pengenalan gambar menggunakan berbagai algoritma deteksi fitur lokal. Aplikasi ini terdiri dari 4 modul yang terintegrasi, mencakup benchmark detector, robust matching, object recognition, dan image retrieval. Nah, selanjutnya yaitu untuk main programnya seperti ini. Langsung aja kita running. Lanjut running. Kita tunggu untuk program menjalankan. Oke, error. Kita ulangi lagi. Nah, ini seperti ini untuk UI-nya atau tampilan awalnya. Bisa dilihat ini ada fitur match vision app, benchmark, matching, recognition, retrieval, and QA demo in one folder. Jadi kita satukan menjadi satu folder. Oke, ini bisa kita memasukkan load game image. Misalkan kita masukkan ya query battle. Open. Nah, launch benchmark. Nah, di sini akan tertampil detektor benchmark threshold-nya. Ini untuk Haris berapa, untuk sitomasi berapa, shift out, case fast, bridge itu berapa, seperti itu. Nah, untuk robust matcher, misalkan kita choose match 1, query, kita masukkan query box ya. Nah, ini satu di update, terus image 2 kita masukkan book. Nah, yang 2 di update, saya threshold PNG, run matcher. Nah, seperti ini ya. Untuk hasilnya, detektor shift, matchernya flat, untuk key point image 1 atau 175, key point image 2418 dan raw matchnya 175. Seperti ini. Dan itu object recognition. Oke, run recognition. Ini ada battle, kotak dan juga book. Untuk battle sendiri yaitu 0,90. In layers-nya 60/67. Untuk buku matematika skornya 0,83 dan buku merah, kotak merah itu 0,74. Selanjutnya yaitu image retrieval build index. Nah, items-nya 10, untuk indeksnya 154 millisecond. Run query. Oke, seperti ini untuk hasilnya.
just query, misalkan kita ganti ke box. Oke, run query. Jadi ini untuk save index, load index, extract, yaitu misalkan show head map. Nah, seperti ini. Dan ini untuk webcam demonya. Oh, webcam tidak bisa karena kita sedang menjalankan ini rekaman, jadi kita matikan dulu untuk kameranya. Saya izin mematikan, diaktif. Oke, dan kita lanjut ke program lagi, lanjut ke webcam. Nah, kita akan masuk ke tampilan webcam. Nah, seperti ini kita bisa ditampilkan FPS, key point, dan juga sini akan mendeteksi, katakanlah misal harusnya ini botolnya harusnya terdeteksi, tapi cuman ini memang ada sedikit masalah, bisa dilihat, dan kita keluar aja. Dan ini untuk set summary, yaitu template 5, database image 10, query nya 5, seperti itu. Oke, kita keluar dan kita nyalakan kembali untuk kameranya, aktif. Oke, kita kembali ke program. Nah, jadi untuk project ini sendiri bisa dilihat untuk resultnya. Ini untuk basement custom, detector grid, detector matrix, PNG nya seperti ini, key point head map, dan metal result, measure shape, recognition skin, retrieval index, retrieval query, smoke basement grid, lalu smoke basement matrix, smoke match, smoke recognition, dan smoke retrieval. Oke, untuk hasilnya seperti itu. Jadi pada modul 4 ini, deteksi fitur dan juga pencocokan bisa memberikan beberapa keunggulan. Jadi kita bisa untuk mendeteksi fitur dan juga pencocokannya itu berdasarkan apa yang query yang ada gitu. Misalkan sini ada buku matematika, lalu ada botol, lalu ada nih itu seperti itu, dan ini bisa ditampilkan untuk hasilnya seperti itu. Jadi kurang lebih untuk percobaannya cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.